Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Astin pada pembahasan soal asesmen gerak dua dimensi. Materi kali ini adalah menentukan kelajuan, kecepatan rata-rata dan kecepatan benda. Soal nomor 6, diketahui gerak suatu benda dalam bidang datar memenuhi persamaan posisi R sama dengan 8 tambah 3T kurang 1,5T kuadrat I tambah 6 kurang 4T tambah 2T kuadrat J. R dalam meter dan T dalam sekon. Setelah 2 sekon, kelajuan benda itu adalah, jawabannya, kelajuan sama dengan besar kecepatan. Kecepatan sama dengan turunan pertama posisi terhadap waktu. Jadi T sama dengan dr per dt. Sama dengan d per dt dari 8 tambah 3T kurang 1,5T kuadrat I tambah 6 kurang 4T tambah 2T kuadrat J. Sama dengan 3 kurang 3TI tambah min 4 tambah 4TJ. P pada saat T sama dengan 2 sama dengan 3 kurang 3 kali 2I tambah min 4 tambah 4 kali 2J. Sama dengan 3 kurang 6I tambah min 4 tambah 8J. Sama dengan min 3 kurang, sama dengan min 3I tambah 4J. Kelajuan benda pada saat T sama dengan 2 sekon sama dengan akar negatif 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi jawabannya 5 meter per sekon. Soal nomor 7. Pada saat T sama dengan 0, sebuah benda terletak pada titik koordinat 4,2 meter dan pada saat T sama dengan 4 sekon, benda tersebut berpindah dan menempati posisi 8,5 meter. Dalam selang waktu tersebut, besar kecepatan rata-rata benda adalah titik-titik meter per sekon. Jawabannya, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan sama dengan posisi akhir kurang posisi awal. Jadi kita cari dulu posisi awalnya, yaitu posisi pada saat T sama dengan 0. Untuk posisi awal kita sebut sebagai R1, yaitu R pada saat T sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya 4I tambah 2J. Kemudian posisi akhir itu adalah posisi pada saat T sama dengan 0, kita sebut sebagai R2, yaitu R sama dengan T sama dengan 4, hasilnya 8I tambah 2J. Perpindahan sama dengan delta R sama dengan 8I tambah 5J kurang 4I tambah 2J sama dengan 8 kurang 4I tambah 5 kurang 2J sama dengan 4I tambah 2J. Kecepatan rata-rata benda perpindahan dibagi selang waktu kita dapatkan 4I tambah 3J dibagi 4 sama dengan I tambah 0,75J. Besar kecepatan rata-rata benda P sama dengan akar 1 kuadrat tambah 0,75 kuadrat sama dengan 1 tambah 0,5625 sama dengan akar 1,5625 sama dengan 1,25. Jadi kecepatan rata-rata benda adalah 1,25 meter per sekon. Nomor 8, sebuah benda bergerak dari titik 0,1 dengan kecepatan V sama dengan 2TI tambah 3T kuadrat J meter per sekon. Kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon adalah titik-titik meter per sekon. Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah posisi awal benda, yaitu R0 sama dengan J, dan persamaan kecepatan benda V sama dengan 2TI tambah 3T kuadrat J meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon. Untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu rumus dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, di mana perpindahan sama dengan posisi akhir kurang posisi awal. Di sini saya sertakan dua cara mengerjakan soal ini. Cara pertama,
kita tentukan dulu posisi benda menggunakan rumus R sama dengan R0 tambah integral P dt, di mana T-nya mulai dari T1 sampai T2. Nah, rumus ini, rumus P dt dengan T-nya mulai dari T1 sampai T2, ini kita sebut sebagai integral tertentu. Nah, untuk rumus integral tertentu sudah saya tuliskan di bagian bawah soal ini. Kita lihat dulu rumusnya. Integral T pangkat N dt, di mana T-nya mulai dari T1 sampai T2, sama dengan 1/N tambah 1 dikali T pangkat N tambah 1. Nah, dengan batas atasnya adalah T2 dan batas bawahnya T1. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, variabel T pada persamaan 1/N tambah 1 dikali T pangkat N tambah 1, ini kita ganti dengan batas bawahnya, dengan batas atasnya dulu, yaitu T2. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan batas bawahnya T1. Jadi hasilnya sama dengan 1/N tambah 1 kali T2 pangkat N tambah 1 kurang 1/N tambah 1 kali T1 pangkat N tambah 1. Sekarang kita selesaikan soalnya. Jadi kita tulis dulu R sama dengan J tambah integral 2TI tambah 3T kuadrat J dt dengan T-nya mulai dari 0 sampai 2. Nah, kenapa batas bawahnya 0? Karena di sini selang waktunya mulai dari T sama dengan 0. Kemudian untuk batas atasnya adalah 2 karena selang waktunya sampai dengan 2. Nah, hasilnya sama dengan J tambah setengah kali 2T kuadrat I tambah 1/3 kali 3T pangkat 3 J. Nah, jika kita selesaikan, ini hasilnya sama dengan J tambah T kuadrat I tambah T pangkat 3J. Nah, sekarang kita masukkan batas atasnya dulu, yaitu 2. Jadi kita gantikan T di sini dengan 2. Kita akan dapatkan J tambah 2 kuadrat I tambah 2 pangkat 3J. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan batas bawahnya. Jadi kurang 0 kuadrat I tambah 0 pangkat 3J. Ya, jadi karena ini dikali dengan 0, ini diganti dengan 0 ya, karena batas bawahnya adalah 0. Nah, hasilnya sama dengan J tambah 4I tambah 8J. Nah, hasil akhirnya itu adalah 4I tambah 9J. Jadi persamaan posisi bendanya sama dengan 4I tambah 9J. Nah, perpindahan itu delta R sama dengan R kurang R0. 4I tambah 9J kurang J sama dengan 4I tambah 8J. Jadi perpindahannya adalah 4I tambah 8J. Kecepatan rata-rata benda sama dengan 4I tambah 8J dibagi 2. Sama dengan 2I tambah 4J. Sekarang kita lihat cara kedua. Hasilnya sama dengan 4I tambah 8J. Ya, caranya sama seperti tadi. Nah, kemudian kita hitung kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Kita dapatkan hasilnya kecepatan rata-rata sama dengan 4I tambah 8J bagi 2. Sama dengan 2I tambah 4J. Nah, untuk cara yang kedua ini lebih pendek dari cara yang pertama. Nah, terserah
Kalian mau pakai cara yang mana? Sekarang kita lihat soal nomor 9. Sebuah benda bergerak dengan fungsi posisi R sama dengan T kuadrat kurang 2TI tambah 8 kurang 4TJ dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Suatu saat kecepatan benda tegak lurus terhadap kecepatan awalnya. Pada saat itu kecepatan benda adalah titik-titik meter per sekon. Untuk menjawab ini, kita tulis dulu apa yang menjadi syarat dari kecepatan benda tegak lurus terhadap kecepatan awal. Nah, syarat kecepatan benda tegak lurus terhadap kecepatan awal adalah hasil kali skalar atau dot product antara vektor kecepatan dan vektor kecepatan awal sama dengan 0. Kita cari dulu vektor kecepatan benda menggunakan diferensial atau turunan. P sama dengan dr per dt sama dengan d per dt dari t kuadrat kurang 2ti tambah 8 kurang 4tj. Hasilnya sama dengan 2t kurang 2i kurang 4j. Vektor kecepatan awal benda P0 sama dengan P pada saat t sama dengan 0 sama dengan 2 kali 0 kurang 2i kurang 4J sama dengan negatif 2I kurang 4J. Masukkan syarat perkalian skalar antara vektor kecepatan dengan vektor kecepatan awal sama dengan 0. 2T kurang 2I kurang 4J dot min 2I kurang 4J sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya 2T kurang 2I dot min 2I tambah min 4J dot min 4J sama dengan 0. Nah, hasilnya menjadi min 4T tambah 4 tambah 16 sama dengan 0. Nah, hasilnya menjadi min 4T tambah 20. Nah, kita dapatkan T-nya sama dengan 5 sekon. Nah, masukkan nilai T sama dengan 5 ke persamaan P sama dengan 2T kurang 2I kurang 4J. Kita dapatkan P sama dengan 2 kali 5 kurang 2I kurang 4J sama dengan 10 kurang 2I kurang 4J sama dengan 8I kurang 4J. Nah, untuk perkalian skalar di sini saya buatkan catatannya. Jadi perkalian skalar dua vektor di mana kita mengalihkan skalar vektor I dengan I dan vektor J dengan J, vektor K dengan K. Maka hasilnya sama dengan 1. Sedangkan hasil perkalian skalar antara vektor I dengan J, vektor I dengan K dan vektor J dengan K hasilnya sama dengan 0. Nomor 10. Gerak sebuah benda memiliki persamaan posisi R sama dengan negatif 6 kurang 3TI tambah 8 tambah 4TJ. Semua besaran menggunakan satuan SI. Dari persamaan tersebut disimpulkan sebagai berikut. 1. Koordinat awal negatif 6,8 meter. 2. Kelajuan awal 10 meter per sekon. 3. Lintasannya garis lurus. 4. Perpindahannya 7 meter setiap sekon. Kita lihat jawabannya untuk option 1, koordinat awal benda. Koordinat awal adalah koordinat benda pada saat T sama dengan 0. Masukkan nilai T sama dengan 0 ke persamaan posisi partikel R sama dengan negatif 6 kurang 3TI tambah 8 tambah 4TJ. Kita dapatkan R sama dengan negatif 6 kurang 3 kali 0I tambah 8 tambah 4 kali 0J sama dengan negatif 6I tambah 8J. Jadi koordinat awalnya adalah negatif 6,8. Pernyataan 1. Kelajuan awal. Sebelum menghitung kelajuan awal, kita tentukan dulu persamaan kecepatan partikel menggunakan diferensial atau turunan.
P sama dengan dr per dt, sama dengan d per dt dari negatif 6 kurang 3ti tambah 8 tambah 4tj. Hasilnya adalah negatif 3i tambah 4j. Perhatikan persamaan P sama dengan negatif 3i tambah 4j. Persamaan ini tidak mengandung variabel t, maka kecepatan benda tetap. Sehingga kecepatan awal benda adalah P sama dengan negatif 3i tambah 4j. Kelajuan awal sama dengan besar kecepatan awal, sama dengan akar negatif 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 meter per sekon. Pernyataan 2 salah. Sekarang kita lihat opsi 3. Bentuk lintasannya garis lurus karena persamaan posisi R sama dengan negatif 6 kurang 3ti tambah 8 tambah 4tj merupakan persamaan linear. Jadi pernyataan 3 benar. Sekarang kita pindah ke pernyataan 4, perpindahan benda setiap sekon. Perpindahan benda setiap sekon atau kecepatan benda diberikan oleh persamaan P sama dengan dr per dt sama dengan d per dt dari negatif 6 kurang 3ti tambah 8 tambah 4tj sama dengan negatif 3i tambah 4j. Jika kita perhatikan persamaan P sama dengan negatif 3i tambah 4j, persamaan ini tidak mengandung variabel t, maka kecepatan benda tetap. Besar kecepatan benda itu sama dengan besar kecepatan awal sama dengan akar negatif 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 meter per sekon. Jadi pernyataan 4 salah. Nah, jawaban yang benar adalah 1 dan 3.